Jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Ada sebuah artikel yang menarik sekali, tulisannya sangat menginspirasi. Dikatakan begini dalam tulisan itu. Seorang anak mengeluh pada ayahnya, "Aku capek, sangat capek. Aku belajar mati-matian, sedang temanku dengan enaknya menyontek. Aku nyontek saja. Aku capek karena aku harus terus membantu ibu, sedang temanku punya pembantu. Aku capek karena aku harus menabung, sedang temanku bisa terus jajan tanpa harus menabung. Aku capek karena harus menjaga lidahku dan mulutku, sedang temanku enak saja berbicara sampai aku sakit hati. Aku capek ayah, aku capek menahan diri. Mereka terlihat senang, aku ingin bersikap seperti mereka." Sang anak mulai menangis. Sang ayah dengan tersenyum mengelus kepala anaknya. "Anakku, ayo ikut ayah." Mereka menyusuri jalan yang jelek, banyak duri, serangga, lumpur, dan ilalang. "Ayah, mau kemana kita?" kata anak itu. "Aku tidak suka jalan ini. Jalan ini kotor. Jalan ini membuat sepatuku rusak. Kakiku luka karena tertusuk duri. Badanku dikelilingi serangga. Jalan pun susah karena banyak ilalang. Aku benci jalan ini, ayah." Anak itu terus mengeluh. Akhirnya mereka sampai di sebuah telaga yang sangat indah. Airnya sangat jernih dan segar. Ada banyak kupu-kupu dan bunga-bunga, serta pepohonan yang sangat rindang. "Wah, tempat apa ini, ayah? Aku suka tempat ini." "Kemarilah anakku," kata ayahnya. "Duduk dekat ayah." "Anakku, tahukah kau mengapa di sini begitu sepi? Padahal tempat ini amat indah." "Itu karena orang tidak mau menyusuri jalan yang jelek. Padahal mereka tahu ada telaga di sini yang sangat indah. Mereka hanya kurang sabar dalam menyusuri jalan itu." "Anakku, butuh kesabaran dalam belajar. Butuh kesabaran dalam bersikap baik. Butuh kesabaran dalam kejujuran. Butuh kesabaran dalam setiap kebaikan, agar kita mendapat kemenangan. Hidup adalah perjuangan untuk mengendalikan dan mengalahkan diri. Jalani hidup penuh kesabaran." Cerita seperti ini menjadi cerita yang sangat menguatkan kita. Kita bisa menjumpai sebuah relasi yang menguatkan di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius. Bagaimana Rasul Paulus menulis kepada Timotius dengan cara menceritakan dirinya. Seolah-olah Rasul Paulus ingin membawa Timotius berjalan bersama dengan dia. Di dalam pergumulan Timotius, di dalam kesulitan dan kesusahan Timotius sebagai seorang pelayan yang masih muda, Rasul Paulus menulis suratnya seolah-olah Paulus mendampingi perjalanan Timotius. Saya mau mengajak Bapak Ibu pagi ini membaca satu ayat
dalam tulisan Rasul Paulus pada Timotius. Surat Rasul Paulus terakhir, 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya bilang, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, jadilah kuat. Artinya, Timotius sudah tidak kuat. Timotius sudah merasa tidak mampu. Tetapi Timotius menerima tulisan Rasul Paulus yang mengajak Timotius untuk kembali berjalan. Bahkan ketika dia tidak kuat lagi. Dan Rasul Paulus mengatakan, jadilah kuat. Saudara, ini hubungan Rasul Paulus dengan anak rohaninya yang luar biasa. Dan Rasul Paulus ingin membawa Timotius mengerti bahwa perjalanan yang terbaik bukan perjalanan dengan Rasul Paulus, tetapi perjalanan dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu Rasul Paulus berkata, jadilah kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus. Artinya, Rasul Paulus ingin mengatakan kepada Timotius, aku tidak bisa menyertai kamu selamanya, tetapi kasih karunia Yesus Kristus akan menyertai kamu. Dan kasih karunia itu akan menjadikan kamu kuat. Jadilah kuat karena kasih karunia itu. Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa yang terbaik adalah kasih karunia Yesus Kristus, bukan yang lain. Jadilah kuat karena yang terbaik kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ada sebuah pesan layanan masyarakat ketika dulu saya sering mengantar istri saya periksa ke poli kandungan di sebuah rumah sakit di Jogja. Pesan layanan masyarakat itu mengatakan, air susu ibu baik untuk anak ibu, air susu sapi baik untuk anak sapi. Artinya Bapak Ibu, selalu ada yang terbaik dalam hidup itu. Untuk seorang anak ibu, yang terbaik adalah susu ibu. Air susu sapi itu terbaik untuk anak sapi. Kasih karunia Allah adalah yang terbaik dalam hidup orang percaya. Kasih karunia Allah adalah yang terbaik dalam hidup Timotius dan juga hidup Bapak Ibu dan saya. Jadilah kuat karena Allah sudah memberikan yang terbaik dalam kasih karunia-Nya. Layanilah Tuhan. Jadilah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, jadilah kuat oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Amin.